Ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan. Kami boleh adakan malam ini Tuhan. Terima kasih Engkau ikat persaudaraan kekeluargaan kami terus Tuhan. Dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Sebentar kami mau merenungkan, mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang mau Engkau sampaikan. Karena pengurapan-Mu itulah yang mengajar setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Apakah sudah terlihat? Boleh lambaikan tangan yang terlihat. Oke. Malam ini kita mau merenungkan satu hal, yaitu dengan judul di mana jangkar pengharapanmu. Bukan satu kebetulan kita di awal tahun. Nah, apa sih hal yang penting ketika kita memasuki tahun yang baru? Nah, biasanya kalau orang memasuki tahun yang baru pasti ngomongnya Happy New Year. Setuju ya? Semua orang pasti ngomongnya Happy New Year, Sinian Kuaile, kungsi-kungsi. Nah, perkataan Happy New Year adalah sebuah kalimat yang lazim diucapkan. Ya, pelazim diucapkan pada pergantian tahun. Tetapi sebenarnya keadaan kita perpindahan tahun dari tahun yang lama ke tahun yang baru itu seperti kita sedang berlayar. Makanya tadi saya gambarnya pakai gambar kapal layar. Ya, kita sedang berlayar dari tahun yang lama menuju ke tahun yang baru. Itu seperti kita berpindah dari sisi yang satu ke seberang, ke sisi yang lain. Nah, biasanya di tahun yang baru, biasanya selalu orang berkata punya resolusi baru, punya harapan yang baru. Setuju ya? Semua pasti pengen merasakan tahun yang baru itu punya pengharapan yang baru. Kenapa? Itu alkitabiah sekali, karena pengharapan itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan ketika kita berpindah dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Pengharapan adalah hal yang penting, bahkan terpenting dalam kita menyeberang dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Kita baca dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 bagian B. Di situ dikatakan, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa manusia tanpa pengharapan itu sama artinya dengan manusia yang sudah mati. Makanya kenapa ketika kita masuk di tahun yang baru, biarlah kita dikatakan selalu berkata punya pengharapan yang baru, punya harapan yang baru. Kenapa? Karena orang yang tidak berpengharapan itu sama seperti dengan manusia yang sudah mati. Dia nggak bisa berinteraksi lagi, dia tidak bisa punya perasaan, dia nggak punya optimisme dalam menjalani hari-hari ke depan. Karena itu penting banget, apalagi kita sebagai anak Tuhan, punya pengharapan. Makanya tadi dikatakan kita harus punya jangkar pengharapan. Tapi kadangkala tidak dipungkiri, sering bertubi-tubi keadaan yang terjadi di luar yang kita inginkan, itu bisa mengikis pengharapan kita sedikit demi sedikit. Setuju? Betul apa betul? Seringkali harapan kita tidak terjadi 100% seperti yang kita harapkan. Bahkan kalau ini kita biarkan begitu saja, lama-lama dari optimis kita dari optimis menjadi pesimis. Ketika kita sudah di awal tahun saja kita sudah pesimis, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita ke depan? Karena itu penting banget untuk kita mempertahankan kita punya pengharapan.
Pengharapan itu adalah jangkar yang mempertahankan untuk kita bisa terus berlayar sampai di akhir tahun. Nah, renungkan ini, renungkan ini. Iblis itu sangat suka dengan orang yang tidak berpengharapan. Kenapa? Ketika kita tidak berpengharapan, hidup kita itu akan menjadi pesimis. Ketika hidup kita pesimis, ya mungkin kita sering dengar kalimat ini, ngeflow aja. Ya, ngeflow itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Ketika dia bermakna negatif, artinya dia sudah nggak peduli deh EGP, ya kan? Emang gua pikirin mau ngalir kayak apa yang terjadi, mau gonjang ganjing kayak apa, ya bahasa Belandanya sabodo teuing, ya kan? Udahlah, nggak peduli amat. Itu orang yang pesimis. Dia nggak ada lagi semangat hidupnya. Nah, orang yang seperti ini iblis sangat suka. Jadi, mari di awal tahun ini bukan satu hal, bukan kebetulan. Kita masih baru beberapa hari memasuki awal tahun baru. Mari tetap pertahankan iman pengharapan kita. Nah, berikut ini ada beberapa kata-kata mutiara orang dunia yang berkata tentang pengharapan. Yang pertama, harapan adalah salah satu mata air utama yang membuat umat manusia terus bergerak. Ya, ini dikatakan oleh Thomas Fuller. Si Thomas Fuller berkata, pengharapan itu sebagai mata air utama yang membuat manusia terus bergerak. Kita bisa terus bergerak. Kita bisa terus punya optimisme, kita punya kekuatan menjalani hari-hari ini kita kalau kita punya pengharapan. Ketika hidup kita tidak punya pengharapan, kita nggak akan bergerak. Bahasa anak muda sekarang mager, malas bergerak. Ya, nah kata mutiara yang kedua dari G.K. Chesterton berkata apa? Harapan adalah kekuatan untuk menjadi ceria dalam situasi yang kita tahu harus putus asa. Artinya begini, ketika kita punya pengharapan, sekalipun keadaan sekitar kita itu bisa membuat kita putus asa, tetapi karena kita punya pengharapan, kita tetap masih bisa ceria. Kita tetap masih bisa punya semangat hidup. Kita tetap masih punya semangat spirit. Karena adanya harapan. Yang ketiga, Francis Bacon berkata, harapan adalah sarapan yang baik, tetapi merupakan makan malam yang terburuk. Francis Bacon berkata, ketika kita dahulukan harapan di pagi hari, maka itu akan menjadi sarapan yang baik. Kenapa? Itu akan mempengaruhi satu hari kehidupan kita di hari itu. Tetapi ketika harapan itu kita taruh di belakang sebagai makan malam, artinya kita menjalani hari kita hari itu dengan satu pesimis. Orang yang menaruh harapan di depan di awal hari, maka orang itu bisa menjalani harinya dengan optimis. Sebaliknya, orang itu akan pesimis ketika dia tidak memasuki hari barunya dengan harapan. Nah, orang dunia saja ngerti betapa pentingnya harapan itu. Sekarang, apa kata mutiara dari Alkitab tentang pengharapan? Pasti Alkitab kita tuh lebih powerful dari kata-kata mutiara orang dunia. Setuju ya? Nah, kita lihat yuk apa kata mutiara dari Alkitab tentang pengharapan. Roma 5 ayat yang kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di sini Rasul Paulus dalam suratnya ke Roma, dia berkata pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa pengharapan itu tidak mengecewakan?
Mazmur 33 ayat yang ke-18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, di sini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut. Kata tertuju di sini itu bukan hanya bermakna sekedar melihat-lihat, cuci mata, bukan, tetapi melainkan sampai melakukan sesuatu. Tuhan sampai digerakkan untuk melakukan sesuatu karena apa yang Tuhan lihat. Nah, apa yang Tuhan lihat yang sampai membuat Tuhan bergerak, sampai membuat Tuhan melakukan sesuatu adalah orang yang berharap akan kasih setianya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, kata berharap di ayat ini menggunakan kata Ibraninya adalah yakhal. Apa sih artinya yakhal itu? Punya makna salah satunya adalah mengharapkan dengan unsur menanti dan percaya. Jadi bukan hanya istilahnya berkata gini, saya berharap padamu Tuhan, terjadi ya puji Tuhan, enggak ya sudahlah, apa mau dikata. Enggak punya satu perasaan yang menantikan, ayo dong Tuhan, do something, gitu kan. Dan berharapnya itu nggak ada rasa percaya, hanya sekedar formalitas di mulut, tetapi tidak dalam hatinya sesungguhnya tidak mempercayai. Contoh misalnya, ya, hari panas terik, ya kan, kita berdoa, Tuhan tolong dong beri hujan. Sore hari kita harus keluar rumah, tetapi ketika kita diingatkan, ayo bawa payung, kita bilang ngapain bawa payung? Kan ini panas terik. Ya kan, gerah ini, walaupun sore aja masih gerah, nggak bakal hujan, langitnya terang benderang. Loh, kita kan berdoa Tuhan kirim hujan. Ketika kita diingatkan untuk bawa payung, kita bilang ngapain bawa payung? Tuhan aja bingung sebenarnya kita ngarepin hujan apa enggak gitu kan. Kalau kita ngarepin hujan ya perginya bawa payung dong. Seringkali Tuhan tidak bisa bergerak karena Tuhan bingung melihat kita. Kita tuh mengharapkan Dia, berharap Dia itu percaya enggak sih sama Dia, menantikan enggak sih jawabannya dari Tuhan. Seringkali Tuhan dibikin bingung sama kita. Nah, biar malam ini mari ketika kita berharap sama Tuhan, kita berharapnya dengan yakal, berharap dengan unsur menanti dan percaya. Nah, Ibrani 6 ayat yang ke-19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu seperti sauh itu jangkar. Ya, seperti jangkar yang kuat, yang sekalipun angin badai gelombang besar menerpa kapal kehidupan kita, kita tidak terporak-porandakan. Karena kita punya pengharapan dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus, itu membuat kita tetap kuat teguh. Mumpung masih awal tahun, mari tetap berharap percaya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kapal kehidupan kita akan sampai di ujung tahun ini. Amin. Ya. Lalu bagaimana cara untuk kita terus menjaga pengharapan kita agar tidak hilang? Ya, secara cepat kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, terus memperkatakan firman Tuhan. Yehezkiel 37 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh
Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kata bernubuat di sini bermakna memperkatakan seperti yang Tuhan katakan. Jadi maksudnya kita bernubuat di situ adalah kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Nah, dari mana kita tahu apa yang Tuhan katakan? Isi Alkitab kita. Alkitab kita itu isinya penuh dengan perkataan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan pengharapan kita sampai di ujung akhir tahun ini? Yaitu dengan terus memperkatakan firman Tuhan. Karena apa? Perkataan firman Tuhan itu punya kuasa. Perkataan firman Tuhan itu akan membalikkan keadaan. Sekalipun keadaannya tidak baik, karena kita terus memperkatakan firman Tuhan, maka keadaan dari yang tidak baik menjadi baik adanya. Ya, jadi cara pertama terus memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yeskiel 37 ayat yang ke-14. Aku, kata Tuhan, akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Ya, tadi dikatakan orang yang pengharapannya hilang itu seperti orang mati. Tapi di sini dikatakan aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan itu selalu membawa kehidupan. Apapun yang mati ketika ada roh Tuhan itu menjadi hidup. Adam ketika dia diciptakan Tuhan, dia adalah ciptaan yang mati. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan itu, Tuhan memberikan rohnya kepada Adam, maka Adam menjadi ciptaan yang hidup. Roh Tuhan selalu membawa kehidupan. Pengharapan yang mati dengan adanya roh Tuhan, maka akan timbul kembali, akan hidup kembali. Jadi betapa pentingnya dalam hidup kita, kita selalu penuh akan Roh Kudus, roh Tuhan. Sehingga ketika pengharapan kita mulai pudar, kita dapat terus berpengharapan di tengah keadaan yang sedang kita alami. Hari-hari ini kita sedang ada dalam kondisi yang serba tidak menentu. Setuju ya? Kita hidup dalam keadaan yang tidak menentu hari ini. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan pengharapan kita? Yaitu dengan kita selalu dipenuhi Roh Kudus, roh Tuhan sendiri. Matius 12 ayat yang ke-20 bagian A berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Hal ini berkata apa? Tuhan itu selalu kerinduannya adalah membangkitkan, menghidupkan. Ketika ada bulu yang patah terkulai, dia tidak pernah iseng untuk dipatahkan. Ya, tidak pernah iseng dia melihat ada sumbu yang sudah mulai pudar, digunting, dipadamkan. Tidak. Tuhan itu selalu mau punya kesenangannya, kerinduannya selalu membawa kehidupan. Segala sesuatu yang mati, Tuhan mau hidupkan. Dengan apa? Adanya roh Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, cara untuk kita membangkitkan pengharapan, menjaga pengharapan kita sampai di ujungnya, di endingnya, yaitu dengan kita terus bersekutu dengan Tuhan. Yeskiel 37 ayat yang ke-13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Bersekutu, ya, terus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu bicara menjalin hubungan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan,
itu artinya kita akan semakin mengenal Dia. Nah, kata mengetahui dalam Yehezkiel 37 ini, ya, menggunakan kata Ibrani adalah yada, yang memiliki salah satu maknanya adalah learn to know. Ya, Tuhan mau kita learn to know, bukan study to know. Learn terbicara terjadi interaksi hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Dia dengan sempurna, luar dalam. Sedangkan studi tentang Tuhan, study to know Him, itu hanya bicara pengetahuan. Kita hanya isi otak kita dengan pengetahuan. Kita hanya isi otak kita dengan apa yang kita tahu tentang Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Tahu Tuhan dan mengenal Tuhan itu dua hal yang berbeda. Ya, sebanyak apapun pengetahuan kita tentang Tuhan tidak dapat membuat kita semakin mengenal Dia. Semakin tahu iya, tetapi tidak mengenal. Mengenal Tuhan bicara kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, pikiran Tuhan, waktu dan cara kerjanya Tuhan, segala sesuatu tentang Tuhan. Sama ketika kita bergaul dengan pasangan kita akan semakin mengenal Dia. Kenapa? Karena kita bergaul. Learning by doing, day by day, hari lepas hari. Kita bergaul dengan pasangan kita semakin mengenal Dia. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi gimana caranya kita punya selalu pengharapan? Belajar untuk mengenal Tuhan, bergaul bersama Tuhan. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang pertama, setiap kita pasti butuh pengharapan. Setuju ya? Setiap manusia pasti butuh pengharapan. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Keadaan boleh terjadi seperti apapun, tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan matanya tertuju kepada kita, melihat kita sampai Dia tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai pengharapan kita. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia karena Dia adalah sumber kehidupan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25b berkata, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, sang sumber itu, maka kita akan tercover apa yang menjadi pengharapan kita. Apa yang menjadi pengharapan kita. Terakhir, saya akan tutup dengan jajan kuliner di Balikpapan. Tidak masalah duduknya di dahan. Jika kita butuh pengharapan, mari datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host.